业障喜消除，世世常行菩萨道。全体金师弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Kangen ya Maria Sece yang telah membacakan pelimpahan jasa. Kangen kepada tim pasien. Kangen Sang dan Teguh Sesiung Sece. Marilah kita sama-sama memanjatkan doa terlebih dahulu. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人牵手心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心面上的诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Si suaranya termute. Oh iya, maaf saja ya. Sa- Saya tidak sadar suara saya termute ya. Sekali lagi, kangen kepada tim host Simpasiang semua yang bertugas hari ini. Ya, selamat pagi, sesiung-sesiung semua. Salam sehat untuk kita. Kembali lagi, saya Bidiani Secie akan menemani sesiung-sesiung di Simpasiang pagi ini ya. Eh, eh, Kangen juga ya, tadi Master juga sudah bercerita mengenai dua cerita. Nah, sebelum memasuki sesi sharing, kita akan sama-sama terlebih dahulu
membacakan intisari dari dua cerita tadi pagi. Kita mulai ya, host. Nah, intisari dari hari ini yaitu Master bercerita. Yang pertama adalah intisari dari anjing penjaga harta. Ya, tadi cerita yang sangat bagus ya, Sisi. Ada dua intisari yang penting ya dari uh, anjing penjaga harta. Ya, yaitu di dalam hidup ini kita harus menyadari dan menghargai berkah seperti juga dalam cerita Master tadi ya. Dan berkah ini dapat diperoleh dari sumbangsi nyata. Jika kita bisa bersumbangsi dengan cinta kasih untuk menciptakan berkah bagi masyarakat, kita bisa membina berkah sekaligus kebijaksanaan. Satu poin yang sangat bagus, Sisi. Kita lanjut dulu. Poin kedua adalah kisah ini menjelaskan ya bahwa di dalam hidup ini kita seringkali melekat pada sesuatu, baik itu harta, kekayaan maupun pada anak cucu. Saat masih hidup, ayah tetua itu melekat pada harta, kekayaan, dan anak cucunya, sehingga ketika kehidupan tidak kekal datang, ia terlahir menjadi seekor anjing putih dalam keluarga yang sama. Meski terlahir sebagai seekor anjing, ia tetap menjaga harta kekayaannya di sana. Ya, kita lanjut dulu. Poin ketiga dari intisari cerita anjing penjaga harta. Di dunia ini kita sering melihat orang tua yang mengasihi anak-anak secara alami dan tidak memiliki pamrih. Tidak peduli berapa usia seorang anak. Saat dia jatuh sakit, orang tuanya akan tetap merawatnya seperti merawat anak kecil ya. Demikianlah manusia. Jarang ada orang yang berusaha untuk memahami orang tua. Namun orang tua selalu berpikir demi kebaikan anak cucu mereka. Mereka bisa hidup hemat dan pelit pada orang lain demi mewariskan banyak harta pada anak cucu. Ini terjadi dalam kehidupan kita ya, sesiang. Ya, orang tua selalu demi dirinya sendiri menghemat segala sesuatu dengan tujuan anak cucunya itu tidak akan mengalami yang namanya kesusahan hidup. Dengan demikian mereka lebih rela mewariskan harta yang banyak kepada keturunannya. Nanti kita akan sharing ya. Saya ingin mendengar sesi sharing tentang ini. Ya, kedua cerita ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Nah, kita lanjut dulu ya, intisari dari cerita Mahakasyapa membimbing nenek miskin. Ini juga cerita yang sangat menarik. Ada 4 poin penting dari cerita intisari ya, ada 4 poin intisari dari cerita berikut. Nah, satu ya, diketahui bahwa Mahakasyapa merupakan salah satu murid utama Buddha yang terlahir di sebuah keluarga berada. Di antara para murid Buddha, Mahakasyapa adalah murid pertama yang melatih diri dengan bertapa. Namun beliau tidak tertarik pada cinta kasih individual, ketenaran, dan juga keuntungan ya. Yang kedua, poin yang kedua, berhubung melatih diri dengan pertapa, Mahakasyapa seringkali menghindari area orang berada dan lebih memilih untuk menjangkau area orang yang kurang mampu. Nah, ketika tiba di daerah pedesaan di Raskir, Mahakasyapa terus mendekati dari kejauhan. Ya, Mahakasyapa melihat ya ada seorang nenek yang sangat kekurangan. Beliau membimbing nenek itu untuk mempersembahkan air cucian beras di mangkuknya ke mangkuk Mahakasyapa. Nah, selanjutnya ya poin ketiga, rasa malu yang timbul dalam hati seorang nenek itu merupakan pakaian yang paling agung. Dengan adanya niat untuk berdana, nenek tersebut sudah sangat kaya. Demikian Mahakasyapa membimbing nenek miskin tersebut hingga terlahir di alam Traya Trimsa ya, sebagai dewi yang sangat cantik. Ketika Mahakasyapa berada di sebuah pemakaman, dewi itu menaburkan bunga sebagai wujud persembahan dan ungkapan rasa syukur. Nah, selanjutnya
Demikian juga Buddha saat membimbing para muridnya dan para makhluk untuk bersumbangsi serta membalas budi Buddha dengan terjun ke tengah masyarakat. Itu harapan Buddha sesungguhnya kepada kita semua, kepada para muridnya. Dengan berterjun ke tengah masyarakat, kita baru bisa menciptakan berkah yang nyata dan bersumbangsi secara nyata. Nah, Sesiung Sece, mungkin intisari ini tidak panjang. Kita akan mengundang Sesiung Sece untuk sharing bersama kita ya. Kedua cerita ini sangat-sangat memiliki pesan moral yang baik untuk kita. Nah, silakan Sesiung Sece. Kan ya, tim host intisari untuk kedua cerita memang tidak banyak, tidak panjang lebar, tetapi saya yakin Sesiung Secie pasti memiliki sebuah pandangan ataupun ya pengalaman masing-masing di dalam kehidupan ini yang berkaitan dengan cerita tadi. Nah, silakan ya Sesiung Secie. Saya masih menunggu nih Sesiung Secie. Ya, sambil menunggu sambil menunggu yang raise hand. Saya sedikit membagi kesan batin saya ya, Sesiung mengenai cerita dari anjing penjaga harta. Jujur dari cerita ini kita belajar satu hal ya. Ternyata kemelekatan itu bisa membawa kita sampai kepada kehidupan yang akan datang ya. Dalam cerita tadi seekor anjing dia sangat menjaga harta milik tuannya, begitu setia sampai dia menggonggong siapa saja yang mendekat. Ya, Sesiung Sejaya tadi kita lihat dia Sang Buddha mendekat, anjing tersebut juga menggonggong pada Sang Buddha. Bahkan menjaga harta tuannya itu sampai rela tidak makan, ya, tidak beristirahat. Namun ironisnya ternyata ya Sesiung Sejaya banyak seperti kita juga. Kita menjaga apa yang menjadi milik kita. Namun kita tidak menyadari bahwa harta yang kita miliki itu sebenarnya bukan milik kita sejati. Ya, jadi kita sebenarnya di dunia ini tidak memiliki apapun yang kita jaga Sesiung itu semua adalah semu. Nah, ini namanya keterikatan ataupun kemelekatan pada suatu bentuk ataupun suatu harta ya ataupun pada yang kita miliki. Nah, ini sebelum saya lanjut juga ya, ada Jangka Wijaya Sesiung yang sudah resen ya. Kita undang Jangka Wijaya Sesiung untuk sharing bersama kita. Pagi, Silakan Sesiung, selamat pagi. pagi Widi Secie, seperti biasa. Pagi. Ya, Ya, saya mohon izin sedikit kontrarian ya, tapi tidak kontroversial ya. Tapi ya tidak jangan untuk, Sesiung. tapi tidak menentang pernyataan dari ceramah Benar. Master ya, tidak menyerang. Silakan. Tapi saya akan mengambil titik equilibriumnya ya. Ini sebenarnya cukup menarik ya. Sebenarnya saya termasuk orang yang misunderstanding setelah belajar Dharma ini bukan makin bijak. Tapi saya makin bertanya-tanya, sempat misunderstanding, sempat bertanya-tanya, akhirnya saya jadi paham the fact lah ya, the fact lah. Tentang anjing penjaga harta. Ya, kita lihat dulu ya, memang dari ceramah itu memang harta memang nggak dibawa mati. Ya, itu memang, ya itu sudah malam ya. Sudah hukum alam ya, harta itu memang nggak dibawa mati ya, tapi kita nggak boleh melekat pada harta. Yang menjadi pertanyaan untuk renungan selanjutnya adalah, boleh nggak sih kita menjadi orang kaya? Ya jawabannya boleh, ya sangat boleh dan tidak ada yang melarang. Even pun woman tersangren tidak melarang. Buktinya apa? Ya woman tersangren ya, masa kita merangkul pengusaha-pengusaha kunglo-kunglo ya, sudah bukan rahasia umum. Tetap merangkul, tetap dirangkul karena tetap ya keberadaan pengusaha-pengusaha kaya ini dengan uang yang lumayan banyak ya itu udah bukan rahasia umum, bisa berimbas untuk kebaikan banyak orang. Itu buat berarti dengan kata lain boleh nggak jadi kaya? Sangat boleh. Pertanyaannya, kamu mau jadi kaya tujuannya apa?
Apakah tujuan, apakah kamu mencari pengakuan atau menjadi orang yang bermanfaat banyak orang? Seperti itu. Atau kamu hanya ingin kayak cuma mejeng-mejeng. Seperti itu kira-kira. Ya, sebenarnya ya, eh, jadi kalau dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ya jelas lah ya, menjadi kaya itu tidak salah. Tapi tujuan saya menjadi kaya apa? Dan juga yang kedua, mencari uang. Salah nggak? Ya jelas bukan salah lagi, wajib sesuai. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui ya, kita ke Ceci kemana-mana udah jelas, kemana-mana udah jelas, duit sendiri ya, duit donatur yang sudah disumbangkan ke kas amal itu pure 100% hanya dipergunakan untuk amal. Kita sendiri tidak ilep 1 rupiah pun ya untuk kepentingan pribadi ya. Bayangin saja ya, saya ke Ceci, bensin dia bayar sendiri. Ke Cingsetan Jakarta parkir aja bayar sendiri, mana ada bisa reimburse kayak gitu, mana ada ya. Seperti itu kira-kira, apa lagi juga di lantai komite tiket bayar sendiri. Artinya kita wajib cari uang agar bisa mandiri. Apalagi juga momen tersangkut juga sama. Jelas-jelas, jelas-jelas juga ya. Saya ngomongnya gimana ya kamusnya ya. Beliau juga bermata pencaharian untuk hidup mandiri. Jadi titik equilibriumnya apa? Kita boleh nggak jadi kaya? Boleh nggak punya harta berlebih? Jawabannya boleh. Boleh banget. Tapi tujuannya buat apa? Mungkin buat cadangan, anak-anak mau kuliah, selama itu hal bermanfaat, silahkan. Mungkin buat cadangan untuk masa depan, ya itu kalau keluarga yang harmonis ya. Kalau keluarga yang berantem, ya itu bukan salah orang yang mengumpulkannya, tapi fun mau dari keluarga tersebut. Dan juga ya ya gimana ya, kita boleh jadi kaya kalau misalkan kita mengumpulkan harta ini untuk sesuatu yang hal bermanfaat, misalkan ya kita donasi besar ke satu proyek, ke satu vihara dengan adanya uang, karena memang semua juga butuh uang supaya apa ya pembangunannya lancar lah ya, mungkin pembangunan rumah sakit, pembangunan vihara, pembangunan tempat ibadah lancar, tapi dengan catatan ya kita berusaha bermanfaat seperti itu, bukan menjadi kaya dan narsistik ataupun flexing-flexing yang ada di medsos. Karena ya saya baru tahu juga ya, ini boleh percaya boleh tidak, ada sebagian orang yang kaya raya tapi tetap rendah hati dan bahkan tidak berpamer terlalu berlebihan di medsos. Itu ada orang yang beneran kaya seperti itu juga ada. To be honest, seperti itu. Jadi kesimpulannya sesuai kita perlu cari uang ya sangat jelas, karena woman tersangron juga bermata pencaharian mencari uang untuk membiayai kehidupan diri sendiri. Perlu. Boleh mengumpulkan sebanyak-banyaknya? Boleh. Tidak ada yang melarang. Tapi hartanya buat apa? Silakan tanya ke masing-masing. Tujuannya buat apa? Selama tujuannya itu baik, ya semesta akan membantu lah ya, semesta akan membantu sehingga melancarkan. Tapi kalau tujuannya enggak benar, ya boleh percaya boleh enggak, semesta akan menghambat. Ataupun kalau misalkan sudah dapat, ya bisa saja semesta bisa langsung kayak ya kasih peringatan langsung dijatuhin langsung, atau istilahnya dijatuhin hukuman oleh Tuhan atau gimana. Contohnya apa ya, saya melihat ada satu orang begitu dapat duitnya banyak, sombongnya melunjaknya luar biasa. Dan orang itu sampai sekarang masih nggak sombong, masih melunjak. Akhirnya ya dibuatlah satu faktor sehingga ya semesta, istilahnya atau Tuhan atau kasih pelajar atau karma buruknya berbuah, akhirnya jadi jatuh sampai sehancur-hancurnya. Ya sorry ya itu kejadian juga. Kejadian nyata seperti itulah kira-kira ya. Jadi itu yang mau saya
saya sharingkan unek-uneknya. Sebenarnya ada kisahnya lumayan banyak. Dan ini kisah nyata yang saya lihat ya, bukan drama Cina ya, bukan ya. Ini beneran kisah nyata. Jadi Suiman ya bicara tentang uang. Memang pada akhirnya memang nggak kekal juga. Itu memang ada perubahan. Tapi bagaimana kita bisa bereaksi tenang terhadap perubahan tersebut, baru deh. Ya, sekarang terasa banget lah Suiman ya. Ya, harga minyak naik, waduh, ada perubahan-perubahan yang menguji kita. Apakah kita bisa gimana bertahan di tengah situasi seperti itu? Kira-kira seperti itu ya. Tapi intinya satu lah, cari uang, tetaplah cari uang, bermata pencaharian, tetaplah bermata pencaharian, ya mata pencaharian benar, ngumpulin kekayaan menurut saya silakan, tapi kekayaannya bermanfaat, jangan diiringi dengan energi kesombongan dan energi keserakan, apalagi ketamakan. Kalau misalkan diiringi dengan energi kesombongan dan ketamakan, wah itu jadi bumerang buat saya, akhirnya jadi ya sorry ya, jadi jatuh itu terasa sekali. Seperti itulah yang mau saya suarakan. Oke, muter-muter udah cukup ya sampai di sini. Kalau memang ada tanggapan soal Be Rich, tanggapan lain ya tolong di komentar ya. Seperti itu tolong dilengkapi. Dan Kangen ya Jangka Wijaya Susyong. Ya bagus ya sharingannya ya. Benar sekali. Kita ini wajib mencari nafkah. Kita wajib juga bermata pencaharian yang benar ya. Ini juga sesuai dengan sila. Toh kita memang tujuan kita di dunia ini adalah untuk hidup dan kita punya keluarga yang harus ya diberi tanggung jawab. Ini juga kita tidak boleh melalaikan tugas sebagai manusia pada umumnya. Nah, untuk menjadi kaya itu juga boleh, tidak ada larangan. Tetapi tidak semua orang memiliki karma baik menjadi kaya raya dalam kehidupan ini ya. Tetapi kaya harta itu bukan berarti kita tidak kaya batin ya, Susyung Seje. Seperti yang Jaka Wijaya Susyung tadi katakan. Nah, tujuan kita mencari kekayaan itu apa sebenarnya? Nah, hari ini saya sangat bersyukur ya, kita juga semua sangat bersyukur. Saya yakin Susyung Seje Master menyediakan satu ladang berkah yang sangat luas untuk kita mengerti ya. Ternyata setelah saya menjadi kaya, apa selanjutnya yang ingin saya lakukan? Harta yang saya miliki, apakah hanya untuk diri saya sendiri atau bisa diberikan untuk orang lain ya seperti berbagi, bersumbangsi sehingga menjadi manfaat bagi orang banyak ya. Itu lebih bagus maknanya. Itu tujuan kita sebenarnya ya. Dari ajaran master, dari apa yang selalu master uh, sharing, master dari Dharma Master selalu mengajarkan kepada kita hakikat sebenarnya harta ini untuk apa sejauh. Nah, ini juga yang namanya kita melepas keterikatan pada harta ya, sehingga kita tidak membuat diri kita seperti penjaga. Banyak orang kita melihat sejauh menghabiskan hidupnya mengumpulkan dan menjaga kekayaan, tetapi tidak pernah benar-benar merasakan kebahagiaan dari apa yang dia miliki. Ya, banyak orang yang tidak paham bagaimana saya eh, istilahnya saya menjadikan harta ini bermakna gitu loh. Banyak orang lebih ya seperti cerita tadi ya tetua, ayah dari tetua itu lebih rela dirinya pelit, tidak menikmati, bahkan untuk dirinya sendiri saja engkama. Orang bilang enggak rela. Dia em, lebih kepada menyimpan semua warisannya untuk anak dan cucu. Itu boleh sih sesiang suci, sah-sah saja gitu loh. Tetapi kembali lagi, nah, tujuan akhir kita kan bukan ingin seperti itu ya, sesiang suci. Kita ingin kekayaan itu digunakan untuk berbuat baik, bisa membantu orang lain, bukan hanya dijaga ya. Nah, nilai sejati pada harta yang kita miliki itu terletak pada yang namanya kebajikan sebenarnya, bukan yang namanya kepemilikan. Nah, orang yang bijak menggunakan apa yang dimiliki untuk memberikan manfaat. Itulah yang akan membawakan ketenangan batin kepada kita semua sesiang secie. Nah, sesiang secie. Oh, ada Jangka Wijaya Sesiong kembali ya. Saya persilakan. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Silakan udah Sesiong. selesai belum Sece ngomong? Kalau belum selesai lanjutin dulu baru saya lanjutin. Silakan, silakan. Nggak apa-apa. Oh, oke lah. Ada Silakan Sesiong. ya. Nah, bicara tentang harta kekayaan ya, sebenarnya juga ini gua baru keingat ya. Ini juga bisa jadi trik penting juga
Ya, definisi berdana yang lebih luas ya sebenarnya ya. Jadi ginilah, ya memang saya memang benar ngomongnya, sorry, memang benar kalau kita memang tetap harus bermata pencarian dan juga memang mencari uang. Dan pada saat kita mencari uang ya sebenarnya ya, ini sebenarnya saya baru kepikiran aja. Pasti saya ngomong bahasa Hokkien, habis itu saya translate ke Indonesia ya. Ini penting ya, ada omongan seperti ini. Omongan istilah Hokkien seperti ini. Engkai kalau ai kai kai aja, mai jam siap. Terutama dalam konteks makanan. Engkai kalau ai ki kai lui aja. Kalau memang harus kamu pakai uangnya, pakai saja. Kalau memang selama itu menjadi kebutuhan. Selama itu memang menjadi kebutuhan. Ya, ada juga memang yang pelit. Ya, pelitnya itu juga harus lihat konteksnya juga. Pelitnya apa dulu? Karena memang karena nggak dibutuhkan, ya udah nggak mau keluar duit ya. Juga ada juga. Ya, saya pun juga pelit-pelit juga sih sebenarnya sih. Ya, kadang juga mau efisien, mau mengurangi cost ya juga. Ya, itu juga hal yang lumrah ya. Pelitnya itu dalam motivasi apa dulu kira-kira. Ya, bukan berarti pelit itu salah ya. Bukan berarti pelit itu salah. Pelitnya itu motivasinya apa? Harus studi juga, apalagi kalau dalam urusan manajemen perusahaan, seperti itu, manajemen perusahaan, ya pasti ada namanya efisiensi lah ya. Tujuan dari efisiensi itu buat apa ya, itu salah satu optimalisasi. Tapi itu agak kompleks, saya nggak akan bahas. Tapi yang pasti cuma satu lah, ya memang kadang kita harus hemat dan juga hemat dan pelit memang beda-beda tipis ya. Tapi jangan, ya pelit juga boleh juga aja, tapi kita nggak bisa menilai orang itu pelit. Kadang saya pernah melihat seperti ini ya, season statement ya. Kelihatannya pelit. Pelit di sisi ini, tapi royal. Royal di sisi kanan. Mungkin ya, mau dibilang pelit salah juga ya. Mungkin lebih tepat berhemat. Seperti itu. Tapi kalau mau bantu orang, wah keluar duitnya nggak tanggung-tanggung royalnya. Ada loh orang kaya seperti itu, saya pernah lihat. Dan juga dari situlah saya langsung ngeh ya. Ya itu sebenarnya kalau urusan manajemen keuangan ya, itu saya tidak akan ngejudgment ya, semua kembali ke masing-masing karena itu adalah dompet kamu, isi rekening adalah milik kamu, ya gunakanlah semestinya, itu bijak-bijak lah, itu yang bisa saya tanggapi. Tapi yang pasti cuma satu lah yang paling penting, ketika kita mengeluarkan uang karena membeli barang yang sesuatu yang dibutuhkan, ketika kita mengeluarkan uang terhadap suatu barang yang dibutuhkan. Misalkan kebutuhannya makanan, kebutuhannya token listrik, ataupun bayar tagihan listrik, bayar tagihan air, itu pasti langkong engkai kai bersih lah. Orang bilang itu kalau sudah harus harus dipakai duitnya pakai aja seperti itu. Cobalah kita keluar dengan happy, happy, keluarlah dengan sukacita, keluarkan uang itu sambil doakan. Contohnya apa ya? eh, Misalkan saya makan di restoran lah ya, saya kan pasti di kasir keluarin duit nih. Cobalah begitu selesai menekan pin otorisasi QRIS, ya pin otorisasi QRIS atau udah keluarin cash, cobalah sambil kita doakan. Semoga duit yang saya keluar ini bisa bermanfaat buat si pedagang resto ini. Semoga dengan uang ini bisa menghidupi karyawan resto ini. Dengan uang yang ada di dengan menghidupi karyawan resto ini, mereka terima gaji. Semoga mungkin gaji mereka mungkin ya pasti sebagian akan disedekahkan. Mungkin disedekahkan celengan bambu seci ataupun apa, dari celengan bambu yang dikumpulkan bisa lagi bermanfaat buat orang banyak, Nah, ini trik ya. Jadi intinya apa?
ini sedikit makroekonomi ya. Jadi ketika kita spending the money, ketika kita mengeluarkan uang, coba kita doakan. Semoga uang ini bisa bermanfaat buat yang lainnya. Salah satunya karyawan. Dari karyawan bisa menghidupi keluarganya. Mungkin sebagian akan sedekah, salah satunya celengan bambu seci. Celengan bambu seci. Itu juga menurut saya adalah trik berdana. Berdana dikala ya trik berdana juga. Tapi kalau bisa juga kita sendiri juga berdana juga masukin ke Celbam seperti itu ya kira-kira ya. Tapi kita bisa berdana kapan saja ketika kita spending the money. Kita bisa spending the money, ya kita mendoakan lah. Seperti itulah kira-kira. Atau kalau misalkan kita panggil jasa Gojek, ya kita doakanlah supaya semoga duit ini bermanfaat buat si orang Gojek. Itu juga berdana. Mindset berdana yang lebih luas menurut saya. Jadi, ya saya simpulkan begini, cara berdana cobalah sebelum pada saat kita membeli barang sesuai dengan kebutuhan, kan kita keluar uang ini, coba kita doakan semoga uang saya bermanfaat buat kalian. Seperti itulah kira-kira titik. Kenapa? Karena duit ini kan pasti juga buat bayarin karyawan. Karyawan pasti akan terima gaji. Nah, gajinya itu pasti mereka kemungkinan besar akan sisihkan salah satu ke celengan bambu seci. Nah, itulah triknya. Triknya. Kung te uliang. Kung te uliang. Ya, kayak gitulah kira-kira. Ini saya kadang-kadang juga suka lupa, tapi ini mengingatkan diriku sendiri. Intinya satu, when you spending the money, ketika kamu mengeluarkan uang, ketika kamu mengeluarkan uang, cobalah doakan uang tersebut. Semoga uang ini bermanfaat buat yang lainnya. Itu juga menurut saya berdana juga, berdana secara tidak langsung. Kenapa? Karena uangnya pasti buat karyawannya dan karyawan mungkin sebagian akan menyisihkan ke celengan bambu seci. Seperti itulah kira-kira. Saya dapat dari mana? Ketika saya melihat ke satu restoran. Satu restoran itu ada celbam seci, ternyata karyawannya masuk ke celbam seci. Itu juga dapat dari mana? Ya mungkin dari tips. Ataupun juga mungkin juga dari gaji. Itu saya nggak nyangka loh. Seperti itulah kira-kira. Ya maaf ya, agak jelimet ya. Tapi kalau memang perlu didiskusikan atau bagaimana, feel free. Kalau memang ada yang mau disempurnakan, tolong disempurnakan sekali lagi. Kan Kangen ya, Jangka Wijaya Sesium ya, satu insight juga yang bagus untuk kita ya. Saya baru belajar satu hal juga, spending money kita mendoakan hal yang baik ya, supaya apa yang kita keluarkan itu benar-benar bermanfaat juga bagi orang lain, benar ya. Ya, ini ada yang menulis ya dari siapa nih? Saya bacakan ya, dari peserta kita yang bernama ada dari Lim Siak Ho. Ini Sesium atau Sesia ya? Kayaknya Sesium ya. Beliau menulis orang dari Pontianak ya, orang bijak mampu bersikap merelakan. Bisa merelakan berarti bisa memperoleh, yaitu memperoleh kebahagiaan yang tak terhingga. Ya benar ya, karena sesium. Nah, karena sesium ya, satu kalimat yang bagus sekali. Kita memang harus bisa melepas merelakan ya, sehingga kita bisa mendapatkan hal yang lebih baik dan menumbuhkan kebijaksanaan kita. Saya masih menunggu sesium untuk sharing bersama kita ya, dari cerita yang simple tapi kita bisa belajar banyak hal dan kita bisa mempraktekkannya sesium. Kita berprogres tumbuh menjadi kepribadian lebih baik dan lebih bijaksana. Nah, seperti yang Jangka Wijaya Sesium bilang ya tadi ya. Nah, hemat dan pelit itu beti-beti saja, beda tipis saja. Tetapi kalau kita bijaksana, kita tahu bahwa tidak seharusnya saya spending money di tempat seperti ini, tidak harusnya saya spending money untuk hal-hal yang tidak perlu. Itu saya lebih sih setuju ke yang namanya hemat, tahu ya kebutuhan kita, bukan kita membeli karena wah satu keinginan. Ya, silakan Sesiong, saya masih ada yang raise hand nggak nih? Sesiong. Di Sabtu yang cerah ini kita sama-sama ya belajar banyak hal dari saya ini kan sesiung yang setiap orang mempunyai pandangan yang saya yakin
sangat positif dan baik untuk berbagi kepada kita semua. Ya, berbicara tentang keuangan ataupun money ya, sesiung-sesiung ya, saya selalu punya satu quotes yang sampai hari ini saya pegang. Quotes ini saya tahu ya di tahun 2013 sampai hari ini juga saya pegang dan menjadi pedoman untuk mengingatkan diri saya sendiri. Quotesnya berbunyi sangat simpel. Love people, use money. But don't love money, use people. Mungkin sesiung-sesiung sudah sering mendengar ya, tapi ini selalu menjadi pengingat buat diri saya sendiri. Kalau seandainya, nah tadi ada satu kata ya, jangan sombong. Ketika kita berada di atas, ketika kita merasa diri kita sudah mampu, jangan sombong. Kita ingat ini, kita mencintai orang-orang sekitar kita, memberikan manfaat dengan menggunakan yang namanya uang. Tetapi jangan ya kita mencintai uang dengan memanfaatkan orang lain. Ya, jangan kita mengumpulkan harta kekayaan dengan memanfaatkan orang lain ya, sesiung-sesiung. Nah, kita jangan menjadi satu yang namanya budak kekayaan. Ya, tetapi kita harus mengelola kekayaan kita ataupun keberkahan kita yang banyak itu menjadi satu hal yang sangat bermanfaat baik untuk diri kita maupun untuk masyarakat luas. Silakan sesiung-sesiung. Nah, berbicara tentang sumbangsi ya, sesiung-sesiung dari cerita kedua mengenai Mahaskasyapa dan seorang nenek tua, kita tahu bahwa bersumbangsi itu bisa dalam segala hal yang penting. Ya, bukan hanya materi saja, tetapi bersumbangsi itu yang penting adalah niat baik dan ketulusan ketika kita melakukan sumbangan, kita memberi ya sesiung-sesiung. Dulu saya waktu diajak ke Ceci, saya sempat ya, memang dari Dai TV, jodoh saya itu dari Dai TV, sedikit cerita sambil menunggu Sesi untuk raise hand ya, sharing bersama kita. Jodoh saya itu Ceci dari Dai TV. Saya sangat tertarik melihat drama ya. Banyak drama kenyataan hidup itu memberikan saya pelajaran. Ketika kita mengeluh kehidupan kita itu sulit, ketika kita merasa bahwa kehidupan kita diberikan banyak cobaan. Nah, dari drama-drama yang ditayangkan di Dai TV itu kita banyak belajar. Ternyata masih banyak orang yang lebih lagi harus menjalani kehidupan yang lebih berat, lebih susah dibandingkan diri kita sendiri. Jadi kita harus bersyukur. Nah, kadang kita lupa bahwa kehidupan yang kita jalani ini sudah enak, kita lupa bersyukur sesiung-sesiung. Nah, waktu saya ingin join ya ke Ceci, saya merasa begini loh. Aduh, saya ini kan semua orang saya yakin kepengen bersumbangsi. Tetapi dulu pemikiran kita itu bersumbangsi harus dalam bentuk materi. Ya, saya rasa saya juga setuju ya. Ternyata di Ceci itu tidak sesi. Banyak sekali ladang berkah yang diberikan oleh master dan luas sekali ladang berkah yang diberikan untuk master bagi kita untuk bersumbangsi. Contoh saja seperti hari ini kita sharing ya. Tadi ada Jangka Wijaya Sesio sharing. Nah, beliau juga sudah bersumbangsi secara lisan, bersumbangsi pengetahuan yang beliau tahu ya. Dan juga tadi saya mendangkap satu hal dan saya bisa belajar satu hal bahwa spending money, ketika kita spending money dimanapun, kita mendoakan hal yang baik bahwa apa yang telah kita keluarkan itu bisa memberikan manfaat buat orang lain ya. Satu rotasi kehidupan yang sangat-sangat positif. Itu sebenarnya hal yang simpel ya. Dan sebuah mindset yang tapi sangat bagus sekali. Nah, ini juga satu insight, satu pembelajaran buat kita. Seperti itu juga sesiung-sesiung. Ketika apa yang kita sharingkan, ketika apa yang kita bagi itu bisa menjadi satu pelajaran buat orang lain, bisa menjadi satu kutipan kehidupan buat orang lain. Itu sih ya, itu sudah kita bersumbangsi ya. Kita juga bisa bersumbangsi dengan menggunakan tenaga yang kita miliki. Ya, itu juga salah satu jenis dari bersumbangsi ya sesiung-sesiung. Jadi bukan hanya dari materi seperti cerita dari
Kasyapa dan Maha Kasyapa dan nenek ini ya. Nenek ini dengan penuh ketulusan bersumbangsi dengan apa yang dia miliki dan sesuai dengan kemampuannya. Tetapi ya walaupun kita melihat hal itu kecil ya, sesiung-sesiung bersumbangsi hanya semangkuk air, tetapi bisa memberikan um, satu manfaat yang sangat baik ya untuk nenek ini sendiri juga ya. Beliau terlahir di alam bahagia dan menjadi dewi yang sangat cantik sekali. Mungkin dalam pandangan kita, ini bukti lah ya, hanya tidak seberapa, tapi karena niat yang baik itu sehingga membawakan kehidupan yang bahagia ke depannya. Nah, melihat cerita tadi saya teringat ya dulu waktu kecil saya pernah sekali ya menonton sebuah drama mengenai tentang Sang Buddha. Di dalam cerita Sang Buddha itu perjalanan Sang Buddha, beliau ketemu waktu Sang Buddha sampai di satu kota, banyak sekali orang ingin melakukan yang namanya persembahan pelita kepada beliau ya sambil mendengarkan ceramah dari Sang Buddha. Di sana ada seorang nenek tua yang sangat 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 miskin ya dalam kehidupannya. Tetapi karena ketulusan dan niat yang baik, beliau juga ingin mendengarkan eh, dharma ya dari Sang Buddha dan juga ingin melakukan persembahan pelita. Tapi saking tidak mampunya si nenek ini ya, mungkin hampir sama dengan cerita ini, beliau menggunting rambutnya untuk membeli sedikit minyak tanah supaya pelitanya hidup. Dan pelita yang hidup itu hanya diletakkan di satu batok kelapa begitu saja sesiu-sesiu. Dengan mengorbankan menggunting rambut, akhirnya beliau mendapatkan bisa menghidupkan pelita untuk dipersembahkan kepada Sang Buddha. Nah, saat Sang Buddha sedang membabarkan dharma, terjadi angin yang besar ya datang, angin yang besar dan rata-rata pelita yang di sana itu padam. Hanya pelita dari persembahan sang nenek itu yang tetap menyala. Ini menandakan apa sesiung-sesiung? Perdana itu tidak melihat, tetapi yang terpenting adalah ketulusan dan niat kita yang sebenarnya ya itu tercermin dari apa yang kita sumbangsi, dari apa yang kita berikan. Ya silakan kembali lagi sesiung-sesiung. Saya yakin sesiung-sesiung banyak sekali pengalaman yang berkaitan dengan cerita tersebut ataupun ada kesan batin selama kita berjalan di jalan Bodhisattva di Ceci. Ya, saya ingin sesiung-sesiung kita sharing sama-sama. Baiklah, sesiung-sesiung. Mungkin sambil menunggu ya, kita masuki terlebih dahulu sesi kuis. Boleh Sorry, ya, sesiung-sesiung ya? sorry Ya, ini ada Cece. yang mau sharing? Iya, Ya. ada Rosi Feli Cece yang raise hand Oh Cece. iya, maaf saya tidak. Ya, ada Rosi Feli Salim Secie. Kan ya, Secie sudah ini membantu saya mengecek. Ya, silakan Rosi Secie. Iya, Kan cảm ơn sự chia sẻ. Iya, selamat Ya, pagi Secie. pagi, chào anh. Jadi apa saya izin memulai ya, Iya, Sejaman silakan Sesiong. Secie. Chào anh 大家，感恩上人说故事，感恩师兄师姐们semua, 感恩 terlebih kepada moderator hari ini yaitu Widiani Secie. Jadi Secie hari ini saya mendengar apa dari sangren sesiung sejaman semua. Jadi khususnya sesiung tadi. Jadi saya sedang belajar untuk merefleksi ke dalam diri saya, merenungkan. Jadi saya izin berbagi kesan batin saya yang saya dapatkan, bahwa di sini pembelajaran yang saya dapatkan adalah mengingatkan dan merenungkan ke dalam diri baik-baik dalam menghargai berkah dengan cara yang benar dan bijak. Jadi bukan untuk ditimbun,
hingga tanpa disadari menjadi melekat, tidak rela dilepaskan seperti pesan dalam tayangan hari ini maupun Sesyoman dan Sejie. Kemudian saya mendapatkan pula sharing dari Sesyong bahwa pandangan-pandangan termasuk mungkin bisa saja di dalamnya bisa saja gitu terjebak di dalamnya pandangan-pandangan mungkin yang memang ada muncul misalnya sebersit niat bahwa mencari uang sudah susah payah gitu kan, banting tulang lagi gitu, keluarkan habiskan waktu, pikiran, tenaga gitu. Masa mau bodoh, mau keluarkan begitu saja dengan mudah dan sebagainya pandangan-pandangan yang muncul uh, sebersih pemikiran demikian gitu di dalam pikiran ketika tidak diwaspadai dan tidak disadari. Sehingga di sini adalah pembelajaran pesan berharga untuk mengetuk, untuk waspada atas setiap niat, sebersih niat yang muncul tersebut. Mungkin saja di sini juga ada tadi sharing session menyampaikan niat awal, mungkin niat awalnya itu melakukan berjuang itu memang untuk awalnya memang untuk dinikmati sendiri gitu, untuk demi keluarganya gitu kan, emangnya salah gitu kan. Dan Susil telah menyampaikan bahwa sebenarnya tidak salah, hanya saja waktu untuk pada saat memancarkan sebersih niat itu sama waktunya. Bagaimana jika memancarkan sebersih niat dengan kejernihan dan dorongan hati nurani yang di dalamnya mencakup demi dapat menolong lebih banyak orang lain. Di dalam menolong orang lain termasuk juga di dalam diri sendiri. Itu yang saya dapatkan. Jadi dalam melakukan sesuatu yang sangat penting karena fokus pada sebersih niat awal yang sejalan dengan alam semesta. Kemudian di dalamnya pesan bahwa semoga sebersih niat awal itu juga mencakup di dalamnya adalah bersumbangsi di tengah masyarakat demi membalas jasa orang tua, untuk membalas jasa semua makhluk, untuk membalas jasa guru, karena guru sudah membentangkan jalan bodhisatwa, Buddha atau Suciawan telah mewariskan ajaran-ajaran kebenaran, kebajikan semesta. Maka bagaimana jika menjalankannya sesuai dengan yang diajarkan, berbuat kebaikan, berdana. Tadi hari ini tayangan mengenai berdana, di tayangan yang kedua juga berbakti. Bagaimana di tayangan yang pertama, bagaimana sebenarnya menjaga keluarga itu gitu. Jadi tidak hanya keluarga sendiri yang dijaga, tetapi bagaimana bisa sampai mungkin menjaga keluarga besar sehingga alam semesta bekerja sesuai dengan hukumnya, menciptakan hal tersebut dan untuk sesuai kapasitas dari yang memancarkan gitu kan. Jadi di sini bagaimana keluarga besar ikut mendapatkan sukacita harmonis. Jadi bukan hanya sukacita yang di keluarga kecil, tetapi bisa sampai meluas, melebar, merangkul banyak makhluk maupun insan. Kemudian izin bercerita perihal ini, saya juga masih belajar ya. Jadi saya masih jauh, masih perlu sangat belajar gitu. Cuman yang saya izinkan bercerita di kisah nyata, saya mengalami 2 kali. Ini yang memang secara yang saya ingat saja gitu. Jadi memang pertama itu ya dalam kehidupan ini kita nggak lepas lah ya dari yang namanya perlu berjuang ya kan, perlu karena ya perlu uang, tetapi bukan uang menjadi melekat kepada uang, tetapi bagaimana menggunakan uang itu untuk sebenar-benarnya untuk bermanfaat. Jadi ada satu momen memang ya
saya melihat Thai TV dan terinspirasi dari Thai TV sehingga memunculkan niat untuk membantu seperti yang saya lihat sedang di cuplikan Thai TV tersebut. Berselang nggak berapa lama muncullah itu kesempatan ladang untuk saya bisa berjuang dan menabur sehingga bisa mendapatkan tentunya dengan balasan uang gitu kan, karena bekerja kita dibalas dengan uang karena di dunia ini masih pakai uang kecuali sudah tidak berganti lah gitu. Nah, akhirnya sudah pakai uang, ya saya eh, mencari kawan-kawan gitu dan lainnya bagaimana untuk eh, mewujudkan apa yang saya pertama pancarkan itu sebersih niat untuk setidaknya yang mampu saya lakukan dulu dengan uang yang ada. Sehingga saya izin ya ini hanya bercerita ya karena sebuah contoh. Ya, seperti itu, seperti yang mungkin Sesium lakukan gitu, berdana makan atau membagikan makanan yang semoga mereka butuhkan, yang mereka di jalanan mendapatkan itu, mendapatkan rasa sukacita, ada orang yang peduli, setidaknya begitu. Nah, itu saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah ketika itu saya sedang meditasi. Ini saya masih belajar meditasi, enggak gitu. Bukan yang sudah ahli-ahli meditasi, merenungkan gitu. Terus meditasi, terus tiba-tiba sebersihnya saya muncul. Sebersihnya saya muncul, semoga saya bisa membahagiakan orang tua saya. Semoga saya bisa membahagiakan orang tua saya dengan ya tentunya ya segala sesuatu ini butuh sesuatu yang eh, caranya gitu kan untuk bisa melakukannya. Ya, akhirnya datang lagi gitu Jadi itu sudah saya alami gitu. Akhirnya datang lagi tawaran seperti itu gitu. Dan ini menjadi pengingat saya. Jadi hari ini Kanan ya, tayangan hari ini mengingatkan perihal itu gitu. Niat awal kita jangan lupakan itu. Pada saat alam semesta membalas mewujudkannya, jangan lupa niat awal kita yang murni atau yang baik, tetap menjaga niat awal yang baik tersebut. Kemudian yang saya dapatkan adalah yang tadi itu adalah mengenai ketika menjelang kehidupan ini kan ada awal dan akhir, ada di tengahnya ada proses. Ketika menjelang akhir kehidupan, ingatan berbuat kebajikan detik-detik sebelum dari menjelang akhir kehidupan itu sangatlah penting gitu. Jadi hendaknya makanya di sini diingatkan menjaga bagaimana baik-baik pikiran seperti pikiran yang muncul kanan tercia. Ya kan, ya Rosi Suci untuk saringannya satu poin ya, niat awal. Nah, ini juga selalu kita harus ingat niat awal kita ini apa gitu loh ya. Itu sangat harus diwaspadai. Nah, kita undang lagi ada Sidik Jaya Susiong dari Batam yang ingin berbagi untuk kita semua. Silakan Sidik Susiong. Selamat pagi. Oke, Kanan Kaca. Sebenarnya tadi Resen karena mau ngasih tahu kalau bisa tim dari Simpasiang begitu nengok ada pesan-pesan yang muncul, terutama dari Novi apa tadi itu ya, yang bersifat dokumen-dokumen pribadi langsung hapus saja gitu loh. Jadi kita juga menjaga privasinya setiap orang karena kita nggak tahu mungkin komputernya si Mbak Novi lagi kena hack ya. Iya, kena hack ya, kena hack dan sebagainya, dan itu data-data seperti KTP, KK dan sebagainya, surat keterangan berkelakuan baik gitu kan, dan sebagainya itu saya kira perlu cepat tanggap untuk langsung menghapusnya, bukan dibiarkan selama lebih dari 15 menit. Terus buat Rosi, terima kasih selalu berbagi, tapi coba kita sama-sama saling mengingatkan aja gitu.
fokus pada beberapa topik. Nanti kalau ada waktu sambung lagi topik-topik lainnya. Karena kalau enggak gitu diborong semua gitu, kayaknya masuk ke tim moderator simpati yang lebih cocok deh. Kalian sesiung seci. Ya, ya. Sebuah masukan baik juga supaya untuk kita improve lagi. Tadi saya sudah nampak beberapa ya. Ya kan, sidik sesiung. Nah, kembali lagi sesiung seci, apakah ada yang mau sharing? Sambil menunggu, kita masuk ke kuis dulu ya. Boleh ya sesiung seci ya? Ya, walaupun Sabtu, saya yakin sesiung seci juga pasti padat sama kegiatan ya. Nah, kita akan masuk ke kuis dulu. Kita merilekskan dulu sambil menjawab pertanyaan dari dua cerita tadi. Cara menjawab kuis seperti biasa ya, sesiung seci. Jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban nomor soal dan jawaban. Contohnya 1D, 2A ya. Kan sesiung seci. Lebih gercep ya tangannya ya supaya kita semangat ya. Nah, kita masuk dulu kuis yang pertama. Ini dari cerita anjing penjaga harta. Apa yang dipelihara oleh tetua? Waduh, ini sangat mudah ya. Ada kucing, anjing, singa, monyet, atau rusa. Saya yakin ini pasti semua bisa. Judulnya aja udah merupakan jawaban dari pertanyaan ini ya, sesiung seci. Nah, siapa yang menjaga harta? Ya. Kalau sudah close, tolong kabari ya, host ya. Iya, masih panjang nih waktunya untuk sesiung seci menjawab. Kali ini lebih memperpanjang waktu sesiung seci dan memberikan kesempatan untuk menjawab. Nah, kita sudah close ya sesiung seci. Nah, ini yang dipelihara oleh tetua adalah seekor anjing. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, siapakah sebenarnya anjing itu? Ada A, adik tetua, B, ibu tetua, C, ayah tetua, D, paman tetua, atau E adalah sosok menteri. Sang Buddha tadi mengatakan ya, justru Sang Buddha yang memberitahu bahwa anjing itu adalah siapanya si tetua yang terlahir kembali di keluarga yang sama. Udah close ya. Oke, udah close ya, sesiung seci. Mari kita lihat jawabannya adalah, nah, anjing itu adalah ayah dari si tetua ya. Nah, kita lanjut lagi dengan cerita yang sama ya. Apa yang ditemukan di bawah kursi? A, tanah, B, gulungan sutra, C, cacing, D, barang berharga, atau E, tidak menemukan apapun. Tentu ada ya sesiung seci ya. Begitu digali, wah ternyata sangat banyak di dalam. Oke, saya kasih dua kesempatan lagi untuk menjawab. Oke, kita close ya sesiung seci. Untuk jawaban yang benar adalah ketika menggali di bawah kursi mendapatkan begitu banyak barang berharga ya. Kan sesiung seci yang sudah menjawab ya. Kita akan lanjut untuk kuis yang berikutnya dengan cerita Mahakasyapa membimbing nenek miskin. Nah, pertanyaan pertama, kuis yang pertama ya. Siapa nama murid Buddha yang dilahirkan di keluarga berada? A. Sariputra, B. Mahakasyapa, C. Subhuti, D. Ananda, E. Maudya Kalyana. Pasti semua sudah tahu. Salah satu murid Buddha yang dilahirkan di keluarga berada adalah jawabannya kita close. Nah, kita tampilkan. Oke,
Nah, Mahakasyapa ya merupakan murid Buddha yang dilahirkan di keluarga berada. Selamat siswa-siswa yang menjawab dengan benar. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari cerita Mahakasyapa. Di mana Mahakasyapa melihat penduduk di sana sangat harmonis. A. Di Kafilawatu, B. Varanasi, C. Razgir, D. Kusinara, atau E. Sravasti. Sangat tepat jawabannya semua ya, siswa-siswa. Oke, kita close ya, sesiang-sesiang untuk jawabannya. Nah, Kasyapa melihat semua masyarakat itu harmonis di kota Razgir ya, sesiang-sesiang. Jawabannya benar adalah C. Nah, kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang terakhir dari cerita Mahakasyapa. Apa yang dipersembahkan oleh nenek miskin kepada Mahakasyapa? A. Air cucian beras, B. Sehelai kain, C. Satu koin, D. Semangkuk beras, dan E. Segentong air. Hal yang sangat simpel tetapi dengan niat yang baik dan ketulusan yang sangat murni. Nenek mempersembahkan kepada Mahakasyapa. Oke, kita close ya, sesiang-sesiang. Nah, kita lihat jawaban yang benar adalah yang dipersembahkan oleh nenek kepada Mahakasyapa adalah semangkok air cucian beras ya. Karena ya sesiang-sesiang yang sudah sangat gercep tekan-tekan menjawab ya, dan ternyata jawabannya benar-benar semua ya. Selamat kepada sesiang-sesiang. Sambil menunggu host untuk merangkum pemenang hari ini, kita lanjut ya untuk sesi sharing. Silakan sesiang-sesiang, ada yang terinspirasi dari cerita kedua, boleh ya kita sharing bersama, kita berbagi ya. Seperti tadi juga ya, ada Ong Ciwe Sesiong dari Batam. Silakan Sesiong, selamat pagi, Cawan. Selamat pagi, Widiani Sice. Iya, Selamat pagi, Kan En ya. Selamat pagi, Susun Kanan ya Sice. Sesiong. Kan En, ya. Selamat pagi, Susun Sice. Kan En ya. Kan En kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari ya. Kan En ya kepada Susun Sice yang telah sharing ya. Ya, hari ini kita mendengar ceramah cerita dari Master ya. Kita melihat ya, memang demikianlah bahwa seharusnya kita kan berharap ya dari kehidupan ke kehidupan selanjutnya itu kebijaksanaan kita bisa bertumbuh lebih baik begitu ya. Namun dari cerita yang pertama hari ini kita melihat bagaimana seseorang yang sudah terlahir di alam manusia dengan kekayaan yang begitu banyak sekali itu tapi di kehidupan selanjutnya terlahir di alam hewan. Ya, disinilah kita melihat yang namanya kekosongan. Ya, kekosongan yaitu apa? Bahwa kita kadangkala, mohon maaf ya, kadangkala kita menganggap kita ini adalah permanen, tetap seperti ini. Aku adalah seperti ini, sepertinya akan tetap seperti ini. Ya, namun disinilah ada satu proses yaitu kekosongan atau ketidakkekalan tanpa aku sehingga kita tidak bisa memilih kita bisa terlahir di alam yang mana. Namun di cerita ini ya tetua yang kaya raya itu terlahir di alam hewan. Demikian juga ya bahwa pada hari ini kita dengan ikrar kita untuk menolong semua makhluk. Ya, sebetulnya apakah kita yang menolong ataukah kita yang perlu ditolong? Ya, karena apa? Karena sejak masa tanpa awal yang berkalpa sekali yang sering Master sampaikan, kita masih ada di sini ya dalam posisi di alam manusia yang lahir dikarenakan karma dan ikatan karma ya. Jadi hanya kekuatan karma kita tidak bisa menentukan kita terlahir di mana. Ya, semoga saja ya di perjalanan selanjutnya ya kita bisa kebijaksanaan kita ini bisa terus bertumbuh. Nah, oleh sebab itu ya di dalam kekosongan masa selalu
menyampaikan adanya keberadaan yang menakjubkan ya. Keberadaan yang menakjubkan di sini di cerita kedua kita melihat meskipun nenek ini miskin ya, namun uh, karena tekadnya untuk bersumbangsi, maka di sini kita bisa melihat ada suatu keberadaan yang menakjubkan. Bagaimana waktu di dalam kehidupan ini kita bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya, bisa bermanfaat ya untuk orang lain dan juga tentunya untuk diri sendiri juga. Ya, oleh sebab itulah perjalanan batin dari kehidupan seharusnya bisa semakin bertumbuh, semakin bijaksana. Ya, namun ya karena kita masih terlahir dengan kekuatan karma. Nah, hari ini ya kita telah mengenal jalan suci, kita telah mengenal jalan bodhisattva dunia, ya kita sudah selalu diingatkan untuk membangun tekad dan memiliki ikrar, ya memiliki ikrar, sehingga dengan kita mempunyai tekad dan ikrar ini ya semoga saja ya di perjalanan kehidupan selanjutnya ya di antara kekosongan, di antara keberadaan yang menakjubkan, kita ada di jalan tengah ya. Di jalan tengah ya kita berusaha di jalan bodhisattva dunia ini ya. Di dalam kekosongan ada keberadaan yang menakjubkan. Ya, di jalan tengah ini kita berjalan di jalan bodhisattva dunia ini sehingga di kehidupan-kehidupan selanjutnya kita bisa ya semoga ya bisa terlahir bukan karena kekuatan karma atau sekedar hanya ikatan karma ya, namun juga karena tekad dan ikrar yang kita telah bangun setiap hari di dalam perjalanan ini. Ya, cảm ơn Widiani Sece. Ya, cảm ơn Sư Sung Sece. Cảm ơn. Ya, Kan-en ya, Aung Siwe Sesiong. Benar sekali ya, Sesiong Sece ya. Kita sangat berkah bisa terlahir kembali di alam manusia. Namun kita jangan lupa bahwa berkah itu juga harus selalu kita pupuk ya. Semoga kita juga bisa terlahir kembali ya, menjadi lebih baik dan dengan kebijaksanaan yang tentu lebih baik. Saatnya ini kita sudah tahu kita berada di jalan suci, di jalan tengah bodhisattva, kita harus semakin belajar ya dan semakin mengerti. Nah, ini sudah ada tampilan dari pemenang kuis kita hari ini ya. Dari cerita Anjing Penjaga Harta, ada 3 pemenang, yaitu ada Herbert Leonardi Sesiong dari Medan Jati, ada Tan Mui Kuat Sece dari Jambi, ada Harta Dinata Sesiong dari Jambi. Ya, Kan-en ya Sesiong Sece, dan selamat kepada Sesiong Sece yang sudah menjawab kuis dengan benar ya. Semua udah ketik duluan ya sebelum saya mengundang untuk sharing ya. Semua udah izin sharing. Ya tidak apa-apa Sesiong Sece. Nah, di cerita kedua pemenang kuis kali ini ada Teti Sece dari Medan Jati, ada Diman Sesiong dari Pekanbaru, ada Yanti Chen Sece dari Medan Cemara ya. Selamat ya kepada Sesiong Sece semua ya dengan menang menjawab kuis ya, itu artinya Sesiong Sece juga dengan sukacita yang mendengar cerita master hari ini tentunya. Nah, kita lanjut lagi ya untuk Sesiong Sece. Saya buka kembali forum sharing. Bagi Sesiong Sece yang ingin sharing silakan ya Sesiong Sece. Ya, ini ada Yeni Sece dari Jambi. Silakan Yeni Sece untuk berbagi kepada kita semua. Dan An ya Yeni Sece, salam kenal juga. An, Sesiong Sece, suara saya jelas? Jelas Sece, sangat jelas dan sangat indah. Kan-en atas kesempatannya. Sebelumnya Kan-en Sangren izin belajar sharing ya. Kan-en pada Sece Widiani dan semua tim Simfasiang. Kan-en Sesiong Sece yang sudah sharing luar biasa semuanya. Izin ya saya sharing. Saya tertarik dengan cerita kedua, Maha Kasyapa membimbing nenek miskin. Bagi saya ini sepertinya sederhana, tapi menurut saya pesannya itu dalam untuk direnungkan. Nah, di sini poin-poin yang saya catat, Maha Kasyapa ini tidak sekedar menerima dana saja, tapi sebenarnya Maha Kasyapa itu mendidik batin. Jadi beliau mendekati orang yang paling kekurangan, bukan karena butuh pemberian. Karena kalau kita salah paham dikira, kok dia udah nggak punya, nenek sudah miskin kok masih
diminta tanda kutip ya kan. Padahal bukan seperti itu. Jadi bukan karena butuh pemberian, tetapi karena ingin membuka kesempatan kebajikan bagi orang nenek tersebut. Ini penting dalam Dharma. Jadi memberi bukan soal nilai benda, tetapi niat dan kondisi batin saat memberi. Jadi nenek itu kan memberikan air cucian beras secara materi mungkin tidak bernilai ya. Seperti kita mungkin air cucian beras enggak, kita mungkin buang ya atau paling siram tanaman. Tetapi momen yang menentukan justru di sini nenek tersebut itu mengatasi rasa malu. Nenek tersebut membangkitkan niat tulus dan sehingga berani memberi dalam keterbatasan. Nah, inilah yang disebut kaya dalam batin. Jadi sebenarnya bukan Mahakasyapa yang membantu nenek itu secara biasa ya, tetapi melainkan membantu nenek itu menanam sebab kebahagiaan. Nah, inilah kenapa ini yang kita praktekkan ya. Kenapa kalau setiap kanenhu kita saat kita bantu, kita juga menggalang kanenhu itu terus untuk supaya jangan tangan di bawah aja, tapi juga tangan di atas. Kadang kita ya kan dalam gathering kanenhu kita mungkin meminta mereka menuangkan celengan kalau yang sudah ada celengan atau menuangkan beras. Sebenarnya itu mengajarkan, membimbing kanenhu tersebut untuk kaya dalam batin. Jadi membantu kanenhu tersebut menanam sebab kebajikan. Jadi kalau saya Buddhis ya, saya percaya hukum karma sebab akibat. Jadi mereka yang kebetulan masih berada di bawah kekurangan, gimana caranya supaya mereka bisa berubah karma mereka? Ya tentu harus menanam karma baik, sebab baik ya kan. Kemudian ada kata-kata tadi saya membaca di Intisari, rasa malu adalah pakaian paling agung. Koreksi kalau saya salah ya. Artinya itu lebih ke kita, nenek tersebut masih punya rasa tahu diri, tahu kekurangan, tetapi ingin berbuat baik. Ini juga sudah merupakan satu kemuliaan batin. Disinilah kebajikan bisa tumbuh. Dalam praktek sehari-hari ini saya membuat catatan untuk diri saya ya. Mungkin kita jangan meremehkan kebaikan kecil, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Terus saat kita memberi, jangan tunggu saya punya lebih dulu. Karena seringnya justru niatlah yang lebih menentukan. Kemudian saya menjadi relawan ya kan, kita sering kungkas atau ikut amal atau saat membantu orang lain kegiatan apapun, kita bukan hanya memberi bantuan ya kan, bukan membantuan terus selesai. Sebenarnya yang saya tahu Master juga mau kita memberi kesempatan orang lain untuk ikut berbuat baik. Jadi dalam setiap kegiatan, baik baksos, amal, kunjungan kasih, demikian yang saya tahu. Dan satu lagi, saya mencatat juga bahwa Mahakasyapa tidak mencari tempat nyaman. Ia justru memilih tempat yang ya mungkin tidak, tanda kutip, tidak menguntungkan ya secara duniawi. Ini juga menjadi catatan untuk saya bahwa praktek ulas asih itu seringkali tidak berada di zona nyaman. Ya kan? Jadi contoh kecil aja, kita mungkin survei atau mungkin kita praktek ulas asih. Tapi belum tentu kita ke rumah kanenhunya bisa langsung naik mobil tidur langsung sampai depan rumah, enggak kan. Kadang kita harus jalan, kadang kita harus nyari-nyari, kadang kita harus kepanasan. Itu pernah saya alami ya kan. Nyari rumah kanenhunya nyasar pakai Google Map ternyata belok-belok gitu, akhirnya kita bertanya ya kan. Nah, kadang ya itu praktek ulas asih itu kadang tidak berada di zona nyaman. Tapi itulah ladang pelatihan diri kita. Jadi catatan untuk saya, memberi itu bukan soal kaya atau miskin, tetapi soal apakah hati kita mau terbuka atau tidak. Kemudian tadi ada seri dari Sesung Jangka ya, itu bagus banget ya. Saya juga sekarang saya mengubah mindset saya. Kadang saya melihat orang itu tersebut, kita tanpa sadar menjudgment, oh dia pelit, oh dia kikir, oh dia nih. Sebenarnya saya sejak berada di suci, saya tidak berani lagi menjudgment demikian. Saya mengubah mindset saya bahwa kadang orang tersebut bukan pelit atau bukan ini. Saya berpikir bahwa ada prioritas. Jadi prioritas tiap orang berbeda-beda. Jadi kita tidak tahu latar belakang orang tersebut. Jadi mungkin prioritasnya saat itu untuk hal lain. Bisa jadi prioritasnya saat itu hanya untuk
ya kebutuhan pribadi yang lebih duniawi ya kan, sehingga dia belum bisa berdana. Itu aja saya pikir positif supaya saya tidak memunculkan noda batin di saya. Jadi saya sekarang berpikir bahwa prioritas setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi ya tidak bisa sama gitu. Demikian sharing dari saya. Kalau ada salah mohon dikoreksi, ditambahkan. Kan En, mohon maaf kalau ada Kan salah. ya. Iya, kangen kepada Yeni Suci ya, sharingannya bagus banget. Kalau simple pada kehidupan kita ya, Suci ya. Ada poin yang saya dapat sih ya tadi dari cerita Mahakasyapa ya, bahwa Mahakasyapa ini benar-benar bukan hanya memberikan kesempatan ataupun membuka kesempatan kepada sang nenek untuk bersumbangsi, tetapi beliau juga membimbing ya batin dan mendidik batin sang nenek. Nah, ini dari tindakan Mahakasyapa ini juga kita bercermin dan belajar ya, Sesiung ya. Ternyata di Seci saja kadang kita ini juga dihadapkan pada satu keadaan bahwa kita harus memberikan bimbingan ataupun pendampingan kepada baik itu kan enhu ataupun relawan dalam satu kegiatan. Nah, ini kita harus benar-benar menumbuhkan yang namanya kesabaran dan empati. Sesungguhnya kita tidak bisa ya, seperti tadi juga ini Seci mengatakan kita tidak bisa menjudge kondisi seseorang. Tapi kita juga harus dengan penuh ketulusan membimbing supaya setiap orang itu bisa bertumbuh. Karena kita tahu setiap orang itu punya potensi. Ya, baik dia itu tua, walaupun dia sudah tidak berusia ya lanjut ataupun miskin dan tidak berpendidikan, tetapi masih semua orang bisa berkesempatan berjalan di jalan kebajikan. Jadi tugas kita itu juga bukan hanya sekadar memberikan bantuan selesai ya. Seperti kata Yeni Suci, kita harus kadang kita juga bukan hanya ingin kita, oh saya berikan bantuan SPP, saya berikan bantuan pengobatan, itu sudah selesai. Tidak. Kita butuh pendampingan terhadap mereka di saat mereka menghadapi situasi-situasi yang mungkin sulit dalam kehidupannya, dan juga kepada kanenhu kita yang anak asuh itu benar-benar ya kita harus bertindak seperti orang tua, membimbing mereka dan memberikan kesempatan mereka ataupun mengajarkan mereka bahwa tangan itu tidak harus selalu di bawah ya, mereka juga mempunyai kesempatan untuk bersumbangsi. Ya kan sekali ya Yeni Suci ini mengingatkan kepada kita semua. Nah, ini bahagianya kalau kita bisa saling berbagi ya, sehingga kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Ya. Silakan Sesiung Suci yang lain mungkin. Dari cerita Kasyapa sendiri, saya juga membuat catatannya beberapa poin. Jadi Mahakasyapa ini tidak menilai sang nenek bahwa oh ini nenek ini tidak mampu nih, dia tidak bisa berbuat baik. Malah Mahakasyapa ini membimbing nenek itu dengan sabar, mengajaknya berbuat kebajikan sesuai kemampuannya. Ya, dari hal yang kecil ini juga harus kita aplikasi ya saat kita mendampingi kanenhu kita. Kita selalu mengedukasi mereka, kita juga membangkitkan ya niat mereka untuk bersumbangsi. Kadang kita melihat mereka sebenarnya kepengen sih, siapa yang tidak ingin berbuat baik ataupun bersumbangsi. Tetapi mereka sadar ya, seperti nenek tadi, merasa malu, tahu diri bahwa diri sendiri tidak mampu. Dengan penuh welas asih, Mahakasyapa membimbing nenek ini dan juga memberikan kesempatan kepada nenek ini untuk bersumbangsi. Kita juga bisa melakukannya terhadap kanenhu kita ya, Sesiung Suci. Ya, supaya mereka mempunyai satu kesempatan yang baik. Silakan Sesiung Suci, saya masih menunggu. Ada yang mau sharing lagi nih? Ya, ada lagi yang raise hand ya. Kita lihat nih siapa. Ya, ada Elita Suci dari Palembang. Ini Suci ya kayaknya ya. Harusnya ya. Iya, Suci. Silakan Suci, Elita Suci dari Palembang. Salam kenal ya. Saya happy banget loh hari ini banyak relawan baru dari dari wilayah lain ya. Ya, kan sangat mengkhawatirkan. Kan sesuai dia yang Lidian ya, sesuai. Iya, benar. Hari ini diberikan kesempatan sharing ya. Saya sharingnya tentang
bersumbangsi tanpa pamrih ini yang bisa dilakukan walaupun seorang kangenhu ya menyambung cerita dari Suci ini tadi ya. Lalu saya teringat di komunitas saya itu ada seorang kangenhu yang apa namanya itu menjadi relawan Suci. Jadi benar-benar dia itu yungsil ya. Kita misalnya meminta bantuan untuk membersihkan atau persiapan kelas BB ataupun persiapan TL itu dengan sangat cepat sekali. Jadi di sini saya belajar ya bahwa berdana atau bersumbangsi itu memang benar tidak selalu materi. Just do it gitu ya. Jadi di sini apa yang ada di diri kita kita bisa lakukan untuk orang banyak seperti itu ya. Jadi dari seorang kangenhu ya, dia ini seorang kangenhu tinggal di dekat komunitas, kebetulan komunitas kita, jadi dia rajin, bahkan dia bertanya ada kegiatan apa, nah, terus dia sering WA saya boleh ikut kah, kayak gitu kan, ke sini misalnya kita kalau ada kegiatan di kantor dia selalu WA, Cici boleh ikut nggak? Boleh, Cici tunggu di depan ya gitu kan. Nah inilah ya dari ketulusan hati dia untuk membantu dari dia penerima bantuan sekarang dia bisa bersumbangsi walaupun meskipun sekedar tenaga yang dia keluarkan. Nah di sini banyak hal yang kita pelajari walaupun dia kangen ya. Dia punya kesempatan untuk berbuat baik ini sangat baik sekali. Banyak juga hal yang dia tanya ke saya ya sepertinya ada hal-hal yang dia tidak mengerti, saya sebisa mungkin menjawab dan memberi arahan untuk dia ya. Nah di sini adalah poin pentingnya berdana tidak mesti dengan duit ataupun materi. Apa yang ada di diri kita bisa lakukan. Ini adalah contoh ya. Oke, saya rasa sharing saya hanya itu aja. Semuanya. Kan ya, Elita Sucie, kan ya, saringannya bagus ya, memang benar ya. Kita bersumbangsi bukan hanya materi, tapi sesuai dengan kemampuan kita sendiri ya. Elita Sucie, ada yang mau disambung lagi? Suaranya agak putus-putus. Ya. Kanan selesai. Kan ya. Mungkin jaringan ya kanan. Oke, kan ya Elita Sucie ya, benar sekali ya. Mungkin di komunitas Sucie juga seorang Kanenhu juga sudah menjadi relawan dan sangat rajin. Itu juga kebetulan di komunitas kita juga ada ya, dari Kanenhu dulu kita memberikan bantuan sampai sekarang beliau juga sudah menjadi relawan yang sangat aktif, dan kalau ya kita membutuhkan, kita meminta bantuan, selalu diusahakan bisa memberikan sumbangsi ya tanpa pamrih. Itu juga terjadi ya. Ini juga seperti yang Master inginkan ya. Dalam membentuk misi amal itu Master ingin kita bisa membimbing para penerima bantuan. Bukan hanya kita memberi bantuan begitu saja, tapi kita mendampingi, mengobati luka batin mereka saat menjalani kehidupan yang tidak mudah. Nah, itu tugas kita ya, sesing-sesing. Jadi misi amal itu lebih kepada kita bagaimana mendampingi para kanenhu kita, para penerima bantuan. Nah, itu juga sumbangsi yang sangat-sangat luar biasa dan tanpa pamrih ya. Kita senang kalau kanenhu yang kita bantu akhirnya mempunyai kesempatan bersumbangsi, berjalan bersama di jalan bodhisattva ya, sesing-sesing. Itu juga tujuan dari Master ya, yang apa juga yang Master inginkan. Nah, kita lanjut. Ada lagi sesing-sesing nih yang ingin sharing? Sambil menunggu, saya mungkin... Nah, dari cerita Kasyapa ya, sesing-sesing ya, saya mengutip satu hal, melihat dengan mata hati, bukan dengan mata dunia ya. Kalau kita melihat bahwa seseorang seperti nenek tadi itu, kalau secara duniawi tentu dia tidak mampu. Nah, jadi dari sharingan Yeni Sucie juga ada mengatakan kita tidak boleh menjudge seseorang. Oh ini enggak nih, ini enggak bisa nih dijadikan donatur, ataupun ini enggak bisa dia bersumbangsi. Jangan seperti itu Sucie. Setiap orang punya potensi dan niat. Yang penting adalah niat yang baik ya. Tapi secara batin dari nenek tadi ceritanya, ia memiliki satu niat yang sangat sederhana. Hanya ingin bersumbangsi kepada Kasyapa. Banyak sekali mungkin di lingkungan kita menemui orang yang demikian. Secara
duniawi kita bisa melihat, wah ini orang tidak mampu, tetapi dia memiliki satu niat yang tulus. Nah ini yang perlu kita bimbing ya sesiang-sesiang. Dengan ada niat yang tulus, kita bisa membawa dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bersumbangsi tanpa pamrih ya. Saya yakin semua orang juga punya potensi. Ada yang resen lagi nggak sesiang? Sangat kangen ya hari ini ya, walaupun padat kegiatan weekend, tapi sesiang-sesiang juga setia ya mengikuti Simpasiang, mendengarkan cerita-cerita dari master. Kita juga banyak mengutip hal yang positif ya, hal yang baru untuk. Nah, mungkin kalau tidak ada yang sharing, oh ini ada lagi nih. Wah, ini Herbert Leonardi Susyong ya, dari Medan Jati, Mandala. Silakan Herbert Susyong. Tawaan Selamat Sejil, pagi. Tawaan Iya, Sejil Widianti, suara saya cukup Tauan. terdengar jelas ya. Jelas Susyong. Oke, pertama saya mau kanan kepada Sang Ren, kanan kepada tim Simpasiang, kanan juga pada Sesiung Sece yang sudah sharing tadi. Jadi saya mau izin belajar sharing sedikit saja. Baru-baru ini saya dapat suatu buku dari Sece yaitu 37 Faktor Pencerahan dari Master. Menurut saya buku ini sangat bagus ya. Saya baru baca satu bab. Isinya kurang lebih bahwa tubuh kita ini sangat kotor. Setiap hari kita mengeluarkan kotoran dari 9 titik di tubuh kita ini. Nah, karena kita mementingkan sosok aku itu, semua kita kejar setiap hari. Padahal sebenarnya yang ada itu apa? Seperti misalnya nama saya Herbert. Herbert itu sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya badan kita ini. Badan kita ini merupakan suatu emas. Emas yang kalau kita simpan itu tidak akan berguna kecuali kita menggunakan badan kita ini untuk bermanfaat buat yang lain. Karena sosok aku juga, kita setiap hari iri hati akan pencapaian orang dan menghalalkan segala cara itu juga kurang bagus ya. Jadi lebih baik kita menggunakan tubuh kita ini untuk bermanfaat bagi yang lain. Mungkin itu saja Secie Kanan Sesiang Secie. Ya, kan ya, Herbert Susyong. Benar sekali loh. Wah, Susyong hebat ya, udah baca 37 faktor pencerahan. Saya jujur ya Susyong ya, belum baca buku itu walaupun ada bukunya, tapi saya belum baca. Ini satu juga insight yang bagus ya, Susyong ya. Nah, badan ini sebagai emas dan akan bermanfaat kalau memang emas ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Itu satu kata yang sangat bagus ya, dan benar sekali. Nah, kita undang untuk sharing berikutnya ada Hak Lai Susyong. Selamat pagi Susyong, dan Ya, silakan. selamat pagi Secie Widiani, selamat pagi Secie semuanya, salam sehat selalu ya. Kan Sang dan bercerita ya, Sang dan sok kuse. Jadi ya Secie Widiani nanti dibaca ya bukunya ya. Iya, benar mau Udah Susyong ini dibeli udah jadi ya, PR udah nih. ada di rumahnya ya, udah Iya Halo, benar, tapi halo. nggak ini dibaca. dibaca ya, kita sama-sama Ada, Mak. membaca. Ada, Mak, Bu. Jadi ya ada yang bocor ya. Oke, baik. Jadi memang benar kata Herbert Susyong ya, bahwa tubuh jasmani itu kita itu bagaikan harta ya yang tak ternilai harganya saat ini. Tapi harta itu nggak boleh didiamkan saja, ditaruh saja. Jadi nggak bermanfaat. Tapi harus dimanfaatkan, digunakan. Dan di sini saya mau share tentang kemelekatan ya. Jadi kemelekatan dari yang pertama tadi kan kemelekatan terhadap harta benda, kemelekatan terhadap tubuh juga bisa ya. Jadi maka itu kita harus memanfaatkan dengan baik karena kita tahu bahwa segala sesuatu sifatnya itu sementara, kayak tadi ya Susyong Herbert sudah bilang ya bahwa itu sementara. Jadi kalau Master juga mengatakan bahwa itu kita punya hak guna pakai, bukan hak milik. Ya, jadi jangan melekatinya. Jadi harta benda juga demikian, tubuh juga demikian. Kita punya hak guna pakai. Jadi betul-betul harus digunakan dan dipakai gitu ya. Jadi nggak didiamkan hak guna pakai ini. Jadi
digunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang berguna, sehingga kita juga bisa menanam benih-benih karma baik, sehingga kita bisa merancang, boleh dibilang membuat planning kita akan terlahir sebagai apa gitu ya. Kan kita sering bilang kita mau terlahir kembali di jalan bodhisattva. Nah, itu kan sebagian dari rancangan kita ya. Nah, supaya kita bisa terlahir di jalan bodhisattva lagi, apa sih yang harus dilakukan? Nah, bersumbangsi, ya. Kita mempraktekkan 6 paramita, berdana yang paling pertama, berdana. Jadi bukan cuma kita sendiri berdana, kita juga akan membimbing, kata tadi apa ini dan yang lain-lain, sama lah semua ya. Karena berdasarkan cerita Mahakassapa yang membimbing nenek tua itu untuk berdana. Nenek tua yang tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak mengerti, dia nggak punya apa-apa, tapi dia punya niat. Nah, niat itu sangat penting. Jadi makanya membimbing mereka untuk apa itu bisa memunculkan niat-niat baik, ya. Jadi sadari bahwa meskipun tidak punya banyak, bisa gunakan yang sedikit. Ya, sedikit apapun juga bisa. Jadi kalau nggak punya uang 10.000 bisa 5.000, nggak punya 5.000 bisa 2.000, nggak 2.000 bisa 1.000, bisa 500, ya menggunakan celengan dan lain-lain. Jadi betul-betul meskipun kita itu tidak memiliki banyak harta, ya kita juga jangan melekat sampai nggak mau sampai terus harus menyimpan harta itu untuk apa namanya, untuk bisa lebih gimana gitu ya. Kan tadi jadi pelit-pelit kata Jangka Wijaya ya. Jadi irit-irit harus pelit-pelit sampai saking iritnya, saking pelitnya nggak mau berdana. Nah ini juga jangan sampai demikian. Berarti itu juga namanya melekat terhadap harta benda. Jadi kita itu harus mau menyumbangkan pakaian yang bekas juga boleh, ya. Jadi bukan cuma dalam hal ini loh. Kalau kita itu bahkan apa membantu kepentingan-kepentingan orang juga itu juga melakukan berdana ya. Jadi umpamanya kalau kita naik busway gitu ya, ada orang yang tua, ada ibu hamil, kita memberikan tempat duduk kita buat mereka. Nah itu kan juga berdana memberikan sesuatu yang apa bisa membantu orang lain. Jadi juga tidak melekat kepada ego kita bahwa biarin aja dia, aku juga udah capek ya, aku duduk duluan, ya udahlah, ngapain aku mesti mengalah, biar orang lain yang mengalah, katanya gitu kan. Seringkali begitu ya, saya suka naik busway ini kan, saya suka lihat anak-anak muda duduk di tempat prioritas gitu ya. Jadi waktu kita yang ada umur naik, mereka juga pura-pura nggak lihat ya, mereka liatin HP aja gitu ya. Ya kadang-kadang saya mau tegur juga ya, kalau tegur kan juga sebetulnya nggak apa-apa ya. Tetapi saya pikir-pikir kadang-kadang juga mungkin anak muda ini pulang kerja capek gitu ya. Ya udahlah, saya nggak capek, dia yang udah capek biarin dah, saya nggak ada tegur dah. Nah, itu juga saya rasa saya juga melakukan hal yang apa berdana juga ya, karena saya merasa ya tidak perlu harus apa didahulukan lah, karena saya cukup sehat gitu kan. Ya, anak muda ini pulang kerja dan lain udah capek seharian gimana ya udahlah begitu. Jadi semua itu harus dilatih sesungguhnya. Kita tuh berlatih, namanya melatih diri. Nggak bisa ya sekonyong-konyong kita tuh bisa ini bisa itu ya, besar hati ya, tidak melekat dan lain-lain. Semua itu harus dilatih. Dan untuk melatihnya itu kita butuh bimbingan, dan bimbingannya adalah dharma. Seperti ini kita mendengarkan dharma, mendengarkan sharing-sharing, sehingga kita bisa terinspirasi, termotivasi ya. Jadi apa tidak apa namanya tidak terus-terus hidup di dalam apa namanya kita bilang pandangan yang salah gitu ya, pandangan yang salah karena kita sering memiliki pandangan yang salah, pandangan tentang kepemilikan gitu ya. Kita sering merasa semua yang ada milik kita itu seakan-akan memang milik kita yang harus dijaga, hasil kerja, hasil apa, harta benda semua nih. Kenapa saya harus bagikan pada orang-orang? Saya yang kerja setengah mati, saya yang rajin, mereka itu malas, mereka itu bodoh.
makanya mereka nggak punya uang, makanya mereka susah. Nah, seringkali ada pemikiran begitu, biarin aja katanya mereka itu bodoh ya. Mereka itu kalau punya uang dihambur-hambur, nah sekarang jatuh miskin ya rasain sendirilah karmanya. Nah, ini juga hal-hal yang pemikiran itu juga sebetulnya juga delusi ya. Jadi kita itu memang berbagai orang apa namanya tidak bisa menjaga nafsu, keinginan, kemelekatan ya. Jadi kadang-kadang eh, orang gajinya 1 bulan 3 juta, habisnya bisa 4 juta gitu kan. Nah itu kan cara hidupnya memang kurang baik barangkali, kurang bisa memanage keuangannya dan lain-lain. Tapi ya itu noda batin mereka, delusi mereka. Kita jadi bukan menyalah-nyalahkan, tetapi kalau bisa membimbing ya dibimbing, membimbing mereka ya, membimbing mereka. Jadi itu kita juga tidak melekat kepada pandangan yang salah bahwa kalau orang yang demikian biar aja dihukum aja lah. Kita juga ikut menghukum mereka dengan cibiran, menghukum mereka dengan cemoohan. Itu kan ikut menghukum juga kita jadinya. Jadi kita mestinya memiliki apa satu meta dan karuna, belas kasih dan cinta kasih. Kasihan loh mereka itu terjebak di dalam konsumerisme, terjebak di dalam kemelekatan terhadap harta benda dan lain-lain. Dengan demikian kita selalu memunculkan niat yang baik. Ya, seperti Mahakasyapa dengan si ibu itu berbicara memunculkan si ibu itu niat yang baik. Saya mau berdana tapi saya nggak punya uang katanya gitu kan. Nah, jadi karena Mahakasyapa datang ke situ, jadi si ibu terinspirasi. Nah sama kita juga ya sebaiknya menginspirasi orang-orang di sekeliling kita. Kalau memang dia nggak punya, diinspirasi supaya dia bisa tahu bahwa berdana itu tidak harus selalu banyak, ya sedikit juga nggak apa-apa. Pakaian bekas, pakaian kotor, pakaian bekas yang masih bisa dipakai gitu ya, eh, bisa didanakan. Ya, kalau dalam cerita dulu ada ibu-ibu juga yang mendanakan satu potongan kain saja gitu, satu potongan kain saja nggak apa-apa ya. Bisa itu contoh-contohnya banyak sekali ya. Jadi demikian. Jadi kita harus memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini semuanya hanya hak guna pakai, bukan hak milik ya, tidak bisa dibawa sampai ke kehidupan selanjutnya. Jadi seperti kayak anjing tadi yang terus menjaga hartanya ya, menjaga hartanya terus sampai dia terlahir lagi sebagai anjing yang itu di sana. Nah itu karena itu kemelekatannya terhadap harta benda. Dan Master juga mengatakan melekat itu bukan cuma harta benda aja, jangan melekat kepada anak cucu. Banyak orang bingung kok nggak melekat pada anak cucu itu gimana ya? Nah, maksudnya apakah nggak usah sayang gitu? Ya sayang tentu harus sayang ya. Kita sayang pada anak cucu, sama sayang kepada seperti diri sendiri juga, tapi tidak melekat di sini artinya tidak bisa sampai nggak bisa melepaskan. Itu kan melekat ya. Anaknya atau cucunya mau sekolah ke luar negeri, jangan nanti nggak ketemu-ketemu, nanti Ya. gini gitu ya. Oh jangan sekolah jauh-jauh, nah, jangan gini, jangan gitu. Itu melekat yang sehingga membuat apa namanya justru tidak kondusif ya kemelekatan itu. Jadi seperti ketika mohon maaf ya ada keluarga yang meninggal, nah ini terutama nih ya kemelekatan itu terlihat ada yang nangis terus, ada yang nggak bisa move on sampai bahkan ada yang bisa bertahun-tahun masih ingat terus katanya gitu ya kehilangannya gitu. Nah disinilah makanya itu juga kemelekatan terhadap orang-orang yang dicintainya gitu ya. Kenapa kita sampai demikian? Kalau kita sadar bahwa lahir tua sakit mati gitu ya, bahwa orang yang lahir pasti juga akan mengalami fase-fase seperti itu. Tapi ada juga yang nggak fase tua lagi, tapi udah lahir nggak lama mati kan juga ada juga ya. Pokoknya kalau udah lahir pasti ada kematian ya. Walaupun kadang nggak melalui tua dan nggak melalui tua tapi bisa melalui sakit ya. Lahir sakit-sakitan mati, ada banyak yang kita lihat belum lama ini kan enfu kami ada anak kecil ya jadi sakit-sakitan sejak lahir terus kemudian meninggal ya.
Jadi ya seperti itulah. Jadi kalau yang melekat itu terus membuatnya bersedih, merana, bahkan menyalahkan, bahkan menuntut kenapa kok harus saya yang mengalami hal ini seperti itu. Jadi itulah kemelekatan. Jadi kalau tidak melekat, kita tahu bahwa lahir tua sakit mati, ya udah relakan. Dia meninggal untuk terlahir kembali, mungkin ke alam yang lebih baik, begitu ya. Jadi relakan. Setelah relakan, kitanya move on. Ya, demikian sesungguhnya kita harus selalu move on ya, jangan melekat ya kepada segala macam di dunia ini, baik orang, benda, materi dan lain-lain ya. Belajar, kita sama-sama belajar ya. Bukan berarti saya bisa ngomong begini terus saya udah nggak melekat, nggak juga ya. Sesungguhnya ya. Saya juga bisa ada kemelekatan banyak juga masih ya. Jadi tapi saya juga mau belajar gitu ya, dan saya juga mengajak sesungguhnya sama-sama belajar begitu untuk mengatasi kemelekatan kita terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini yang semuanya impermanen, semuanya tidak kekal, semuanya adalah bentukan ya, seperti tadi Herbert Sesung ya kalau nggak salah tadi ya, Iya, benar. semuanya adalah bentukan, semua terbentuk. Jadi Chengju Huai Kong ya, ya semua yang sudah terbentuk dia akan berlangsung, bertahan, kemudian berubah, kemudian ya kan berubah itu jadi melapuk, kemudian hancur, lenyap. Ya, pikiran juga begitu, pikiran muncul, berlangsung, kemudian berubah, kemudian berlenyap, berganti lagi dengan pikiran yang lain. Hidup yaitu senlauping. Demikian sesungguhnya ya, kita semuanya terus sama-sama belajar di bawah bimbingan guru kita ya, Sang dan ya Masa Cengin, agar kita semakin bisa menjadi lebih bijaksana. 感恩大家，祝福大家富贵双修。Nah, Widiani Seceh menghilang. Hostnya ada yang bantu. Apa saya yang menghilang ini ya? Enggak, Sesiong. Oh, Sejak iya. Widya Yani yang menghilang. Saya pikir saya yang terlempar gitu. Enggak, Sesiong. Masih ada Sesiong. Iya kan, Anda Rosna, silakan. Rosna hostnya ya, mewakili dong. Iya, Sesiong. Kak Sesiong. Sejak Maaf Widya ya, Yani. Sesiung. Oh ya, silakan Sejak. Kak Sejak. Ini ada sedikit kesalahan teknis ya, Sesiung Sejak ya. Host, boleh jadikan saya host kembali. Ini saya masuk kembali. Tadi saya sempat keluar dari Zoom. Kan ya host. Oke, ini video mungkin sudah tidak bisa dibuka. Kan ya, Sesiung Sejek. Ya, kan kepada Hoklai Sesiung ya untuk sharingannya yang sangat ini ya berisi ya Sesiung Sejek ya. Saya juga banyak mendapat hal dari sharingan Sesiung Hoklai ya. Memang kemelekatan terhadap tubuh kita ini jangan sampai terjadi ya. Apapun itu ya Sesiung Sejek ya. Nah, selain bersumbangsi materi, mungkin tadi pakaian bekas, saya tiba-tiba terpikirkan kita juga bisa istilahnya membimbing Kanenhu kita dan memberikan edukasi bisa bersumbangsi dari sampah yang bisa didaur ulang ya. Contoh dari botol aqua, ya dari kertas-kertas yang sudah tidak dipakai, jangan dibuang sembarangan. Nah, itu juga salah satu bentuk sumbangsi yang bisa kita lakukan juga ya Sesiung Sejek ya. Nah, Kan Sesiung Sejek untuk sharingannya hari ini sudah mengikuti Simpasiang ya. Kan juga kepada sekali lagi tim host semuanya, Kan kepada Jangka Wijaya Sesiong yang sudah sharing, Rosi Sejek, Elita Sejek, ada Sidik Jaya Sesiong ya.
感恩atas masukannya. Ada Ong Ciwei Sesiong, ada Yeni Sucie dari Jambi, dan juga Hotlai Sesiong. Ya,感恩 semua Sesiong-Sesie yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti Simfasiang bersama. Kita menutup Simfasiang hari ini dengan memberikan penghormatan terlebih dahulu. Ya, silakan berdiri Sesiong-Sesie. Qing Qi Li. Qing He Zhang. 将他及三人行三问训礼：一问训，再问训，三问训。Ya, 感恩师兄师姐 semua, 感恩大家, jangan lupa ya absensi 师兄师姐，感恩商人的故事。我们来自不同的地方，要前往一个共同的方向，那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想，人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中的爱却能化解忧伤。感恩有您在我身旁，四季路上有您陪伴。感恩和我分享忧伤，四季世界充满爱的力量。我们来自不同的地方，要前往一个共同的方向，那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想，人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中的爱却能化解忧伤。感恩有您在我身旁，四季路上有您陪伴。感恩和我分享忧伤，四季世界充满爱的